juga. Kak, aku juga manusia, Kak. Aku manusia juga, sama kayak kalian loh. Saya isi lop kemana? Ke patroli. Kunaon? Kan disuruh patroli bisi ayah begal. Ekspektasinya diturunin aja. Aku juga nurunin ekspektasi kok. Maksudnya gini Kak, di konten kamu itu kayak diidamkan orang-orang, ternyata banyak masalah juga. Gimana ya Kak bilangnya? Jadi kadang gini loh, kalau misalkan aku temenan sama orang, kayak ya udah, aku mah berteman aja gitu. Misalkan cerita, mungkin aku bisa jalan-jalan, bisa beli ini, beli itu ya, kemarin ya. Nah, si teman aku mungkin kayak kurang sehat hatinya, jadi dia tuh malah bukan ikut bahagia gitu, malah ikut malah gini reaksinya, kayak malah jadi dia tuh sakit hati ngeliat aku kayak gitu. Nah itu jadi cuman 1-2 orang yang hatinya sehat tuh gitu. Jadi makanya kenapa aku sekarang enakan diam di rumah ya kayak gitu lah Kak. Aku nggak mau menyakiti banyak orang. Apalagi kan kayak semisalkan gini, ya aku nggak expect juga ya sama ada hal-hal gaib, hal-hal mistis. Masa ke rumah aku ada yang ngelempar sesuatu, masa ada yang menembus kayak gitu lah gitu maksudnya. Jadilah sudahlah, aku enakan di rumah aja tiduran gitu. Nggak kedinginan, enggak. Duh, HP aku lobet lagi. Ini aku kalau bangun tidur kayak gini loh guys. Skincarean udah tadi beb. Pokoknya live streamingmu jauh banget dari kontenmu. Lagi ngobrol gini kayak ini versi dirimu sendiri. Aku juga tiktokan ya, itu diriku. Emang aku tuh sebenarnya suka banget joget-joget tuh. Makanya dulu dari pas SMP itu aku sering banget joget-joget.
Semua pasti hingga mungkin ku tak sanggup lagi. Kok nggak masuk sih Puki Mai? Kayaknya udah mulai gerah lagi. Aku termasuk orang yang nakal kak, tapi lihat live-mu gini kayaknya lu orang baik dan tulus. Iya bang, iya apa sih? Sama-sama. Stres jerawat muncul terus. Apa sih aku tiba-tiba sama-sama? Dengan teknologi microbiome, pakai Gimana ya kak? Jujur selama ini aku selalu tulus banget sama orang, tapi ya gitu dimanfaatin ujung-ujungnya. Dan kayak aku tuh orangnya suka berharap tahu aku. Kayak misalkan si nih ada misalkan si Ronaldo tuh ulang tahun, aku kasih kado, aku kasih surprise, aku bener-bener ngerayain dia. Nah tapi pas aku ultah, ya aku juga jujur, aku juga berharap dikasih feedback. Ya seenggaknya nggak sampai ngasih seperti aku pun ke Ronaldo ada ngucapin gitu, ada baik buruknya juga harus pakai omongan kan. Nah terus misalkan tiba-tiba enggak nih, aduh sakit banget hati itu aku kalau digituin, sumpah.
inginku pergi darimu, sadarku. Terus kayak gini, sekarang aku udah senza. Iya dong, aku udah diet soalnya. Terus kayak, aduh sakit banget aku. Kayak misalkan aku kenal sama, misalkan aku juga punya kenalan namanya siapa ya, nah namanya Hohe itu. Nah terus si Hohe ini tuh sakit, terus aku tungguin di klinik, aku jengukin, aku tolongin dan lain sebagainya. Tapi pas aku sakit, dia nggak seperti aku memperlakukan dia gitu. Sakit banget, aku sering banget kayak gitu. Terus masalah uang sampai misalkan 10 juta 9 juta aku pinjemin gitu kan, tapi aku tuh suka nggak enak gitu nagihnya. Tapi nggak ditagih tuh pada nggak tahu diri gitu. Terus kalau misalkan pernah ya aku kayak gini, aku punya teman gitu namanya si Rohimat. Nah si Rohimat ini punya utang ke aku 15 juta. Dia tuh nggak ingat sama sekali sama utang ke aku tuh, karena aku nggak pernah nagih gitu, nggak pernah mempertanyakan juga. Dan dari si Rohimatnya pun nggak ada kayak misalkan, beb sorry ya aku belum ada nih. Nah tiba-tiba lah dia tuh liburan jalan-jalan, tapi ke aku tuh nggak ingat. Terus kalinya pernah aku nagih sekali udah kayak, beb sorry udah ada belum uangnya. Coba apa coba, tiba-tiba update kayak gini, banyak banget ya pengeluaran tak terduga bulan ini. Terus kayak ngerasa intinya di dalam status tersebut kayak seolah-olah aku tuh tega banget gitu nagih. Dan anjir kayak, cowok itu bukan pengeluaran, itu suatu hal yang harus lu bayar gitu loh. Jadi aku tuh sakit hati lagi. Cewek kak, iya kak cewek lah, orang temen aku cewek sih. Lagian minjeminnya gede kak, jadi kayak gini loh kak, misalkan pinjem dulu beb ada dulu nggak beb, ada ini nggak buat ini, kayak gitu. Terus aku nggak enakan orangnya, udah aku bilang aku nggak enakan orangnya. Makanya kayak yang ya kebetulan ada, jadi ya udahlah aku pinjemin kayak gitu. Terus pernah juga ngopi kayak gini loh, kayak gini. Misalkan aku punya temen lagi, misalkan aku bertiga nih jalan keluar ngopi gitu ya, ngopi lah, nggak enak lagunya, padaku. Nah kalau misalkan aku punya ya temen gitu bertiga, berangkatlah ngopi. Terus pas di kasir kita misalkan Leona pesen, terus si J pesen, terus si Ronaldo pesen, udah. Dan di situ kayak gini, Ja bayarin dulu nanti aku kamu ya, oke, kataku gitu kan. Padahal kayak ini udah yang keberapa kali gitu aku dulu gitu kan yang bayar, tapi ujung-ujungnya pada nggak bayar. Dan aku juga nggak enak kayak mintanya gitu loh, kayak gitu aku nggak suka. Itu belinya kopi Golda kak? Enggak, bukan, pasti IG-nya estetik yang minjem, enggak orang kaya.
Ikhlasin aja. Aku ikhlas sih kak, apalagi kalau misalkan aku habis gajian gitu kan, ya udah, it's okay. Tapi kalau setiap ngopi aku gitu yang gitu ya gimana. Cuma yang paling nggak enak juga misalkan, ih kamera kamu bagus beb, pinjam dulu ya, aku pengen dong foto di sini dulu, foto jepret. Fotonya di TikTok, aku harus nge-save, aku harus ngirimin. Udah gitu buka sampai panas lagi HP aku. Kan aku juga nggak suka kalau kayak gitu lah boy. Maksud aku dipakai mirror pula HP-nya. Maksud aku ya udah pakai HP sendiri aja gitu kan. Ya udah sih kayak kamu juga punya HP gitu, ya udah foto aja mirror pakai HP kamu, kenapa harus pakai HP aku gitu. Terus kalau misalkan, beb, lagi di mana? Aku bisa jawab, aku lagi di rumah aja. Misalkan, beb, ngopi yuk. Ah iya ayo. Tempat coffee shopnya tuh, kalau misalkan apa ya, nggak harus kalau misalkan rumah teman akunya sejajar sama si coffee shop itu, oke lah aku jemput ya. Berarti aku yang harus ini. Tapi kalau misalkan tempat coffee shopnya di sana, tempat dia di sini, terus aku harus ngejemput dulu, itu kan kayak itu juga aku kurang suka ya kalau kayak gitu tuh. Jika aku bisa gak usah punya jawab pribadi dong. Bener banget. Gak usah punya teman kak, enak sendiri. Ya makanya udah sejauh ini aku sendiri. Dan apa gongnya aku diomongin. Aku juga pernah punya temen ya. Jadi gini. Oh iya, nih aku cerita lagi ya beb. Beb, gini. Aku misalkan dulu ya, misal si J ini temenan sama si Badang. Nah, si Badang tuh ninggalin si J karena si J tuh misalkan problematik. Intinya si J ini tuh nggak pernah awet temenan sama orang, dan si J itu selalu aja ditinggalin gitu sama orang-orang tuh. Terus aku temenin lah karena niatnya aku kayak ya udah aku welcome sama siapapun itu. Mau dia tukang minum, mau dia tukang selot, mau dia tukang bunuh orang, mau dia kayak manapun, aku tetap terima, aku temenin. Oke lah, aku temenin si J ini. Nah, terus di situ oke lah berjalan baik setahun 2 tahun. Nah, pas mau ke 3 tahun aku temenan sama si J ini, tiba-tiba ada teman si J ini yang bilang ke aku, beb, kamu tahu nggak sih kamu diomongin nih sama si J, katanya gini. Aku cuma pengen make sure aja ini tuh bener gak kejadian di kamu. Ya aku intinya pengen mastiin gitu kalau semuanya tuh bener gak sama yang diomongin sama dia. Dan di situ aku kagetnya. Otomatis aku kecewa kan, kayak aku bilang kayak, ya aku kecewa ternyata kamu kayak gini. Kenapa gitu? Apa ada yang salah dari aku? Sama ini aku nganggap ya udah kita temenan aja gitu. Nah, dari situ si J yang malah banyak ngeposting, bikin status, bikin ini itu, nyindir aku. Terus dari situ ngechat ke aku sampai koran banget, dan isinya tuh ngata-ngatain aku ABCD ini itu, sampai bilang gak level aku sama kamu. Tapi dia tuh menikmati kebaikan aku, ngerti gak maksud aku?
kayak misalkan oke lah, aku kalau misalkan aku bikin konten TikTok gitu, FYP gitu kan, terus naik followersnya, itu kan aku berarti ada ya sisi menguntungkan ya. Tapi dia tuh kayak seolah hilang aja dia, kebaikan aku tuh dan hal yang bermanfaat dari aku tuh hilang gitu di dia. Harusnya kan di sini yang kecewa aku ya, udah diomongin, udah dijelekin ke orang lain yang bahkan aku nggak kenal sama orang tersebut, tapi dia yang marah. Nah, kayak anjir. Dan masih ada chatnya juga sampai sekarang nggak aku tanggepin, nggak aku bales. Ya udah, kayak aku waras, aku normal, jadi ya udahlah, ngapain gitu aku tanggepin, biarin aku yang waras ngalah aja kayak gitu. Udah sih, jangan ditemenin lagi, udah enggak kak. Betul, itu yang dulu ngutang udah beres, masih ada dikit lagi, masih dicicil sama dia. Oh, terus ada juga nih, boleh nggak apa-apa, ini nggak apa-apa nggak sih aku cerita atau udahan? Junkis siapa kak? Cerita aja, oke. Aku punya temen ya, temen lagi. Karena jujur Li, hal yang tidak beruntung tuh aku di pertemanan. Gini, aku punya teman, misalkan aku temenan sama Rohimat ya, jangan dia udah ke ini, udah kesebut berapa kali ya. Nih, misalkan aku temenan sama Laura, terus kita tuh misalkan ada kerjaan bareng atau kita ke kampus bareng deh, terus di sini tuh misalkan cuma aku aja yang punya mobil ya. Nah, aku tuh temenan lah sama Laura, terus kebetulan misalkan mau kuliah bareng, Laura ngechat Li ke aku, "Beb, aku boleh ikut numpang gak ke kamu? Biar kita berangkatnya bareng," gitu kan. Oh ya udah Beb, dengan senang hati gitu. Oke lah. Oh ya udah jangan Laura deh. Siapa ya? I know. J siapa? Aku sama Jangkis, sama Teh Jangkis itu yang suka balapan, itu bener-bener. Justru aku lebih awet temenan sama orang yang jauh, orang yang lokasinya tuh beda sama aku gitu. Jangan kamu bikin fitnah kayak gitu ya kak, itu gak baik. Aku misalkan punya teman sama Ahmad nih, temenan sama Ahmad nebeng ke aku ya, bisa dibilang nebeng kan. Nah, si Ahmad ini ikut gitu, numpang ke aku kuliah sama aku. Oke lah, berangkat. Nah, terus pulang kuliah misalkan jam 1 siang. Dari situ aku masih ada waktu senggang nih, diajakin lah ngopi sama dia. "Beb, ayo ngopi," gitu kan. Oke lah, jalanlah kita ngopi. Dari tempat kuliah ke tempat ngopi itu sekitar setengah jam perjalanannya, karena misalkan tempat kopi itu lagi hype gitu kan, dan ya cozy aja tempatnya, hidden gem dan lain sebagainya gitu. Terus kebetulan aku lagi nelpon, lagi call kan, lagi ngangkat call dari ibu kemarin tuh. Jangan, nggak, lagi call aja lah, jangan sampai sedetail itu nggak sih.
Nah aku lagi call lah sama ibu aku, terus pesen dulu, pesen ABC. Misalkan aku beli jangan disebutin lah ya. Aku misalkan beli mie ayam, terus beli kopi juga, sama beli mineral water. Total semuanya tuh sekitar 70.000 ya. Enggak, kemarin aku cuma minta tolong bayarin Mbak Mi aja 30.000 karena aku kopinya beli di poin kemarin. Nah dari situ kayak, beb aku minta tolong ya bayarin dulu nanti aku lagi call. Nah si teman aku bilang, si Ahmad bilang, beb udah nggak usah, nggak apa-apa, sama aku aja dulu. Nah sama aku aja dulu, oke lah ya. Terusan beneran beb nggak apa-apa, iya beb nggak usah udah sama aku aja dibayarnya gitu kan, omongan gitu. Oke lah, oh ya udah beb, thank you ya, sorry aku lagi nelpon nih, kata begitu. Terus dari situ cuma harganya itu 30.000 doang ya. Udah makan habis, terusan pulang dari berangkat sampai ke tempat coffee shop, terus balik lagi ke rumah. Tuh aku yang nyetir, tidak ada dia ngasih bensin ke aku, ya buat apa juga aku minta ya kan. Terus selama itu naik turun, ya Allah kenceng banget. Makasih udah kenceng banget, nutup pintu, buka pintu kayak jebret. Kayak beb ya, meskipun mobil aku cuma HRV, tapi yang gak harus diperlakukan seperti angkot dong, nutup pintunya gitu kan. Nah dari situ selang beberapa hari apa coba, nggak expect aku juga ya, beb sorry ya aku chat gitu, aku udah spam kamu. Kenapa ya beb, sorry aku baru bales, aku baru sampai. Terus kayak, kamu inget gak kemarin kamu makan mie ayam ini ya beb, notanya baru aku kirim. Kayak aku udah, oh iya beb, sorry ya aku lupa, aku kira emang mau dibayarin itu mie ayam aku 30.000. Duh beb aku lagi butuh, katanya. Kayak anjir, 30.000 dipinta gitu, udah sama dia numpang gitu kan, disetirin sama aku. Maksud aku ya, aku udah beberapa kali ngopi sama dia, aku yang bayarin. Cuma kemarin posisinya aku lagi nelpon doang, kemarin tuh nanggung. Si anjing, kata aku teh kemarin ngopi di coffee shop A, di coffee shop B, di coffee shop C, aku yang bayarin. Terus sekarang aku cuma dibayarin 30.000 doang, dipinta lagi gitu. Ya Allah, kemarin aku TF aja 60.000. Kata aku, beb itu aku lebihin ya, maaf ya beb, aku kira sekali-kali dibayarin sama kamu gitu kan, sorry ya beb aku lupa, makasih udah ngingetin, kayak gitu. Dan langsung sama aku nggak ditemenin sampai sekarang. Kayak gitulah ceritanya. Iya kak, selamat beristirahat. Dan udah sampai sekarang gak aku temenin. Aku udah gak main sama yang menurut aku ini gak usah respon lagi orang begitu. Iya sekarang udah gak punya temen, punya sih temen, maksud aku udah nggak sedekat itu. Dagunya asli enggak sih kak, kemarin filler 0,6 cc. Makanya dari tadi aku bilang aduh aku pengen diam di rumah tapi pengen punya kegiatan ya, makanya aku nanya ke kalian, aku harus bikin konten apa ya gitu.
biar aku ada kerjaan lah gitu. Diam di rumah pun nggak gabut karena punya kesibukan gitu. Soalnya aku kalau misalkan kerja aku kayaknya nggak bisa. Berenang sih yang diharapin netizen. Aku udah CO kolamnya kak, sabar ya. Kalau konten makanan aku nggak bisa, soalnya aku lagi diet. Pelihara burung buat temen di rumah. Setiap pagi-pagi itu ada burung, dan setiap sore ada burung yang banyakan. Koleksi ular anjing. Bikin angkringan. Percaya nggak, di sini tuh kalau jualan buka usaha ramenya cuman pas awal-awal buka doang. Kok dibatasin terus sih anjir live-nya? Koleksi tuyul, kok aneh-aneh sih kalian? Izinkan diriku. Lu terima curhat atau cerita aja mending kayak Nadia Omara. Oh, beb, aku kalau nerima curhat kayak gitu aku lemot loh orangnya. Konten renovasi kamar. Boleh. Spill bajunya beli di mana kak? Forever 21 ya kak? Kakak main FB kan main. Nah itu aku mau konten buat diposting di situ. Bersama jalin yang indah. Nama akunnya apa kak? Leona Kanza yang 78.000 pengikutnya itu. Pakai ya kak. Push rank pakai ciplos lu neng. Boleh. Aku juga bisa kok pakai si ciplos yang warna ungu itu kan. Aku juga masih main sih sebenarnya. Ciplos, iya, si ciplos. Kenapa aku bilang si ciplos? Ya karena ciplos kan yang pertama. Oh enggak, aku tuh kalau ke hero si ciplos aku manggilnya Om. Soalnya ada tetangga aku badannya mirip si ciplos. Aku besok bakalan bangun jam 2 siang ini. Demi apapun gue salut kepegal megang HP wek. Kanza, iya. Cantikan pakai kerudung ya. Berarti kamu sekarang jangan nonton dulu kak. Soalnya aku lagi nggak pakai kerudung. Udah ada cincin dari jari manis, jari tengah, jari manis ke kiri, jari tengah kanan, kiri. Amang besok nggak bisa kak. Nggak bisa. Aku lagi nggak mood main keluar. Makan pun aku gojek. Tadi pun masak gosong. Kunaon lagi nggak mau keluar kak. Aku capek dengan lingkungannya. Aku capek banget.
Aku capek banget. Lo baru ngomongkan kamu, bukan ngomongkan sih, lebih ke aku capek aja ngadepin orang-orang. Masak gosong, iya. Tadi nonton live aku nggak sih kak? Yang di ek itu cuma mirip doang kan? Bukan kakak. Kamu udah join eksklusif aku belum? Coba samain susunya sama nggak? Ini keceplosan. Setrauma itu karena aku capek kak, aku capek banget. Aku tuh capek banget, capek. Capeknya apa ya gitu, aku selalu ketemu orang-orang yang menguras energi aku. Dan anehnya aku tuh paling gak bisa ngebalas perbuatan-perbuatan orang kak. Jadi kayak yang paling cuma cerita ke mama aku kayak, ma aku sakit hati nih sama si ini kayak gini. Udah. Terus kata mama aku gini, ya udah neng, katanya ikhlasin aja, biarin Allah yang bales. Pasti habis dari kejadian ini juga dapat hikmah gitu. Terus mamaku juga jawabannya. Jadi kayak yang ya udahlah, orang kata mamaku juga harus kayak gini, ya udah. Diam aja. Pernah sampai aku dari dulu aku tidak pernah punya teman yang bestie banget, nggak pernah punya aku. Itu HP-nya diganjel pakai apa? Dipegang kak. Jadi aku tuh capek, aku nggak pernah punya teman. Aku kadang dari SD pun aku nggak punya teman. Kayak misalkan si A sama, misalkan di dalam pertemanan itu ada 5 orang. Nah aku tuh jadi sisanya yang 1. Eksklusif aku di akun yang 1 lagi. Jangankan teman, keluarga aja banyak yang nyusahin. Anak bawang ya, iya. Kalau ada sebuah perkumpulan 5 orang, pasti aja aku 1 diasingkan dari SD sampai sekarang kayak gitu. Jadi kadang aku sakit hatinya gini, enggak sih, kayak kadang mikirnya gini, aku kenapa ya aku nggak punya sahabat kayak gitu. Misalkan aku temenannya, misalkan aku, Rohimat sama Iqbal. Nah, Rohimat sama Iqbal tuh lengket banget. Aku enggak kayak gitu. SMP pun sama kayak gitu. Bahkan yang teman SMP juga sampai sekarang mereka selalu kemana-mana bareng. Terus kayak misalkan aku ngomen, ih beb kamu kesini, kok nggak ngajak sih, kok nggak ngabarin sih, maaf ya dadakan. Jadi ya udah, kalau emang aku udah nggak diajak, aku udah nggak di itu, ya udah aku menghargai diri sendiri aja. Meskipun hati aku kayak, oh emang aku tidak ditakdirkan punya sahabat yang baik tuh. Dari SMP nggak ada teman cewek yang bener-bener deket, enggak. Aku punya teman cowok namanya Eri. Pas SD aku punya temen cowok. Kalau pas SD temen aku cowok tuh namanya Robi. Kalau sekarang kalau yang pas SMP itu temen aku namanya Eri sampai SMA Eri. Bahkan sampai sekarang bestiannya pun. Jadi kebanyakan teman-teman aku tuh cowok semua. Karena apa? Karena kalau sama cewek aku nggak masuk, jujur aja.
Bahkan pas SMA aku nggak dimasukin grup grup kelas yang khusus cewek itu. Aku cuma masuk grup kelas yang isinya cewek cowok aja. Terus kayak kalau misalkan jajan ke kantin aku nggak pernah diajak. Alasannya apa coba? Aku nggak mau katanya jajan sama kamu, ngajak kamu, soalnya yang disapa cuma kamu doang, aku enggak, katanya gitu. Kayak, babe, itu kan di luar kendali aku gitu kan. Kayaknya aku head deh. Bentar guys, takut rembes. Oh, aku head lagi. Udah ya, nangis enggak kah? Emang ada temenan beda jenis, pasti salah satu suka ngasih. Suka gak sih? Ada kak, ada. Aku sampai sekarang bener-bener sebesti itu sama sama teman aku yang namanya Eri ini. Dia udah punya cewek, tapi masih menjaga komunikasi sama aku gitu loh. Masih bener-bener ya lengket gitu, maksudnya kayak bentar ya kayak gitu, tidak melibatkan perasaan.